Bayangkan kamu terbangun di sebuah ruangan asing. Tak ada cermin, tak ada nama yang dipanggil. Hanya ada satu suara yang terus menggaung. Patuh, jangan bertanya. Di sekelilingmu, wajah-wajah yang dulu terasa ramah, kini tampak asing dan dingin. Mereka semua memakai seragam yang sama. Begitu juga kamu. Tapi ada sesuatu yang terasa ganjil. Karena perintah yang datang mulai menyimpang. Hari demi hari, semakin gelap. Sampai akhirnya, kamu diminta menghukum seseorang yang jelas-jelas tak bersalah. Awalnya, kamu menolak. Tapi tekanan datang dari segala arah, tatapan yang menghakimi, ancaman yang samar, dan akhirnya kamu menyerah. Kamu patuh. Keesokan harinya kamu melakukannya lagi. Tapi kali ini terasa lebih mudah. Dan dalam hitungan hari, kamu bukan hanya menjalankan perintah. Kamu mulai menikmati kekuasaan kecil yang diberikan padamu. Siapa kamu sekarang? Inilah paradoks yang mengguncang kesombongan moral manusia. Bahwa orang baik pun bisa berubah menjadi monster. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka manusia. Kita senang berpikir bahwa kejahatan hanya dimiliki oleh mereka yang jauh di luar sana, para penjahat, psikopat, atau orang-orang yang tak punya hati nurani. Tapi bagaimana jika akar dari kegelapan itu tak hanya hidup di luar, melainkan juga diam-diam berakar dalam dirimu? Bagaimana jika setiap orang, termasuk kamu, menyimpan potensi untuk melakukan hal-hal yang tak akan pernah kamu akui dalam cahaya? Apakah itu berarti kebaikan hanyalah sebuah ilusi? Atau lebih buruk lagi, sebuah topeng? Stanford Prison Experiment, eksperimen psikologis terkenal yang dipimpin oleh Philip Zimbardo, pria di balik teori Lucifer Effect, mengungkap kenyataan yang mengganggu. Bahwa dalam situasi yang tepat, dengan tekanan sosial yang cukup kuat, dan sistem yang memberi celah pada kekuasaan tak terbatas, siapapun bisa berubah menjadi pelaku kekejaman. Bahkan mereka yang awalnya tak punya niat untuk menyakiti siapapun. Jadi, apakah kamu benar-benar tahu di mana batasmu? Apakah kamu yakin tahu pada titik mana kamu masih bisa berkata tidak? Atau jangan-jangan kamu hanya belum pernah berada dalam situasi yang cukup ekstrem untuk mengetahuinya? Ini bukan sekadar pertanyaan retoris. Ini adalah ajakan untuk menantang ilusi tentang moralitas yang kita banggakan. Untuk menyelami bayangan yang sebenarnya dimiliki semua orang. Namun sering kita abaikan seolah tak pernah ada. Karena jika kamu tak mengenali iblismu sendiri, kamu bahkan tak akan sadar saat ia perlahan mengambil alih. Sekarang, mari kita gali akar tersembunyi dari perubahan ini. Apa yang sebenarnya mendorong seseorang yang baik berubah arah? Apa yang perlahan-lahan mengikis sisi terang dalam diri manusia dari dalam? Untuk memahami bagaimana orang baik bisa berubah menjadi monster, kita harus mulai dari tempat yang paling tak terduga. Dirimu sendiri. Bukan di ruang interogasi, bukan di medan perang, dan bukan pula dalam sistem tirani. Melainkan di dalam pikiranmu. Tempat di mana kamu membentuk konsep tentang siapa dirimu dan seberapa jauh kamu mampu melangkah. Masalahnya tersembunyi dalam satu ilusi yang diwariskan sejak kecil. Bahwa identitas moral itu stabil. Bahwa jika kamu ada orang baik hari ini, maka kamu akan selalu menjadi orang baik esok hari. Namun psikologi punya kisah yang berbeda. Berbagai eksperimen menunjukkan bahwa konteks bisa mengalahkan karakter. Bahwa seseorang bisa menjadi penyelamat dalam satu situasi, lalu berubah menjadi penyiksa di situasi lain, tanpa pernah menyadari bahwa perubahan itu sedang berlangsung. Zimbardo menyebutnya sebagai the power of the situation. Disinilah jebakan itu mulai terbentuk. Kamu diajarkan untuk percaya pada niat baik. Namun kamu tidak pernah diajarkan untuk mencurigai kekuatan konteks. Kamu tak pernah diberitahu bahwa kekuasaan bisa mengubah persepsimu tentang benar dan salah. Bahwa ketika otoritas memberi perintah dan kelompok mendukung, bahkan tindakan paling brutal pun bisa terasa. Masuk akal. Ini bukan sekadar psikologi, ini juga soal filsafat. Nietzsche pernah menulis bagaimana moralitas bisa menjadi alat dominasi yang halus. Bahwa kita tidak selalu melakukan hal benar karena kita mulia, melainkan karena kita dilatih untuk tunduk pada norma, pada imbalan, dan pada rasa aman sosial. Lalu, bagaimana jika norma itu bergeser? Saat kamu hidup di masyarakat yang mulai menganggap kekerasan sebagai tindakan demi kebaikan bersama, maka kamu tak perlu lagi berniat jahat untuk menjadi bagian dari keburukan. Kamu hanya perlu tidak sadar. Inilah akar terdalam dari transformasi moral. Ketidaksadaran. Ketika kamu berhenti memeriksa motifmu, ketika kamu lebih sibuk untuk terlihat baik di mata orang lain
daripada jujur pada bayanganmu sendiri. Ketika kamu lebih takut dikucilkan daripada melakukan apa yang benar. Dan begitulah monster lahir, bukan dengan taring dan cakar, tapi dengan senyuman dan seragam. Kamu bisa melihatnya dalam sejarah, bagaimana orang-orang biasa berubah menjadi pelaku kekejaman. Dari Nazi yang dulunya biasa saja menjadi pembantai di kamp konsentrasi, dari birokrat yang menandatangani surat kematian tanpa berkedip, dari para penjaga yang pada awalnya hanya menjalankan tugas. Namun yang paling menakutkan bukanlah tindakan mereka, melainkan kenyataan bahwa mereka tidak merasa sedang melakukan kejahatan. Mereka merasa itu hal yang wajar. Mereka merasa itu benar. Dan jika kamu merasa aman karena kamu berbeda dari mereka, ingatlah, mereka pun dulu yakin tidak akan pernah menjadi seperti itu. Kini kita berada di titik krusial. Jika kegelapan bisa tumbuh dalam dirimu tanpa kamu sadari, maka berapa banyak bagian dari dirimu yang sebenarnya mulai memudar, sementara kamu pikir masih utuh. Mari kita telusuri lebih dalam, menyingkap dampak-dampak tersembunyi yang meskipun tak tampak, justru membentuk realitas hidup kita setiap hari. Perhatikan sekelilingmu. Segalanya terlihat biasa saja. Orang-orang berangkat kerja, tersenyum di kafe, tertawa dalam pertemuan Zoom, ngobrol tentang cuaca atau tren terbaru. Namun, di balik itu semua, ada sebuah konsekuensi sunyi yang perlahan merayap seperti asap tak kasat mata, akibat dari kebutaan moral yang mulai mengakar. Saat kita berhenti bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku? Maka kita membiarkan segala sesuatu terjadi di luar kita. Dari sinilah efek Lucifer perlahan mulai mengambil alih. Ia tak selalu hadir sebagai kekejaman yang jelas. Kadang ia muncul sebagai ketidakpedulian, sebagai lumpuhnya moral, sebagai senyum palsu yang menutupi keengganan untuk merenung lebih dalam. Kita menjadi makhluk yang sangat pandai beradaptasi, bukan hanya dengan lingkungan fisik, tapi juga dengan kejahatan. Kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain tumpul karena kebiasaan. Setiap hari kita menyaksikan kekejaman lewat layar, konflik, penyiksaan, ketidakadilan, dan satu persatu neuron kita mulai mati rasa. Inilah akibat dari kebiasaan. Kejahatan tak lagi terasa jahat. Ia berubah menjadi sekadar statistik. Dan yang lebih berbahaya lagi, kita belajar merasionalisasi semuanya. Kita berkata, mereka memang pantas mendapatkannya. Atau, saya hanya menjalankan perintah. Atau yang paling mematikan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Zimbardo menyebut fenomena ini deindividuasi, ketika identitasmu sebagai individu menghilang dan kamu melebur ke dalam kelompok, struktur, atau sistem yang membebaskanmu dari tanggung jawab pribadi. Kamu bukan lagi kamu yang sesungguhnya. Kamu berubah menjadi bagian dari mesin. Bayangkan ini, bukan kamu yang memilih menjadi monster, melainkan kamu yang berhenti memilih. Dan mesin itulah yang mengambil alih kendali. Kita sering bertanya, bagaimana seseorang bisa menyiksa orang lain? Namun mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana seseorang bisa menyaksikan penderitaan orang lain dan tidak merasakan apa-apa? Inilah konsekuensi paling besar yang sering kita abaikan, hilangnya empati. Mungkin kamu belum melakukan kekejaman apapun, tapi apakah kamu masih mampu merasakan luka orang lain? Atau kamu terlalu sibuk menjaga citra, terlalu takut dikucilkan, atau terlalu terjebak dalam rutinitas hingga memilih untuk diam? Efek Lucifer bukan hanya tentang mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga tentang kita yang memilih diam, memilih nyaman, dan memilih untuk tidak melihat. Dan dari ketidaksadaran kolektif itulah, sistem penindasan terus bertahan. Karena untuk memelihara neraka, tidak dibutuhkan monster. Cukup orang-orang biasa yang berhenti berpikir. Kini, kamu mungkin mulai merasakan kegelisahan itu, bahwa kegelapan tak lagi datang dari luar, melainkan tumbuh di dalam sistem, di dalam budaya, dan bahkan di dalam dirimu sendiri. Maka pertanyaannya berubah, apakah ada jalan keluar dari semua ini? Ataukah kita memang terlahir untuk terus mengulangi pola yang sama, turun-temurun, dengan wajah yang berbeda, tapi luka yang serupa? Di bagian berikutnya, kita akan mulai menapaki jalur pemberontakan. Sebuah jalan yang tak akan membebaskanmu sepenuhnya dari bayangan, tapi bisa mengubah cara pandangmu terhadapnya. Sudah cukup. Itulah kata pertama dari setiap pemberontakan sejati. Bukan teriakan di jalan, bukan pembakaran simbol, bukan perlawanan fisik, melainkan sebuah bisikan dalam kesunyian. Sudah cukup. Sudah cukup menjadi boneka sistem. Sudah cukup berpura-pura tidak melihat.
Sudah cukup menutup mata terhadap bayangan yang selama ini kau sembunyikan di balik senyuman. Kamu tidak bisa melawan efek Lucifer dari luar. Kamu hanya bisa melawannya dari dalam. Pemberontakan sejati dimulai ketika kamu berhenti menyebut dirimu orang baik hanya karena tidak menyakiti siapapun. Ketika kamu menyadari bahwa kebaikan pasif justru menjadi ladang subur bagi kejahatan aktif. Disinilah titik balik itu terjadi. Saat kamu berhenti memegang teguh citra dan mulai menggali kesadaran. Carl Jung menyebutnya proses individuasi, sebuah perjalanan batin menuju penyatuan antara terang dan bayangan dalam diri. Sebuah pengakuan bahwa kamu tidak hanya punya potensi menjadi pahlawan, tapi juga monster. Dan dengan menyadari sisi tergelap itu, kamu mulai memilikinya, mengendalikannya, bukan ditekan tapi diterangi. Berhenti menyangkal bayanganmu adalah langkah pertama agar kamu tidak dikuasai olehnya. Lihatlah contoh-contoh dari sejarah. Viktor Frankl, yang kehilangan segalanya di kamp konsentrasi, namun memilih mempertahankan kemanusiaannya di tengah kekejaman. Sophie Scholl, mahasiswa biasa yang menolak diam di era Nazi meski tahu nyawanya menjadi taruhannya. Bahkan Milgram, sang psikolog, yang setelah eksperimennya tentang ketaatan buta, tak lagi percaya pada moralitas bawaan dan mulai menyerukan pentingnya kesadaran individual terhadap otoritas. Mereka bukan orang suci, mereka bukan tokoh mitos, mereka hanyalah manusia biasa yang memilih tidak tunduk, yang memilih untuk terus berpikir meskipun dunia berkata, diam saja. Kamu pun bisa seperti itu, tapi harus siap kehilangan sesuatu yang selama ini kamu anggap pelindung. Kepastian, penerimaan sosial, kenyamanan palsu. Karena kesadaran itu mahal, tapi ketaatan buta jauh lebih mematikan. Mulailah dengan pertanyaan radikal. Apa yang sedang aku abaikan karena takut tidak disukai? Karena takut dikucilkan? Karena takut salah? Lalu lihatlah sekelilingmu. Kebaikan bukan soal menjadi manis dan menyenangkan. Kebaikan sejati kadang membuatmu tampak aneh, keras kepala, bahkan mengganggu. Karena kamu tidak lagi bermain dalam aturan yang ditulis oleh ketidaksadaran kolektif. Kamu mulai menulis aturanmu sendiri, bukan dari ego, tapi dari kesadaran. Kesadaran ini akan memisahkanmu dari kerumunan, namun juga akan memberimu sesuatu yang telah lama hilang, kendali atas dirimu sendiri. Inilah pemberontakan sejati, bukan melawan monster luar, tapi berdamai dengan kenyataan bahwa monster itu bisa tumbuh dalam dirimu dan memilih setiap hari untuk tidak membiarkannya menang. Tapi ini belum akhir. Karena setelah semua lapisan dilepaskan, semua ilusi ditanggalkan, semua bayangan ditatap, masih ada satu hal terakhir yang menunggumu. Satu kebenaran yang dapat mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan dunia ini untuk selamanya. Setelah perjalanan panjang menyusuri bayangan dunia dan bayangan dirimu sendiri, kamu akhirnya tiba di titik di mana tak ada lagi yang bisa disalahkan. Tak ada lagi sosok otoritas yang bisa dijadikan kambing hitam. Tak ada lagi sistem, tekanan sosial, atau arus kolektif yang bisa kau tuding sebagai penyebab. Hanya kamu dan pilihanmu. Inilah kebenaran terakhir yang paling mengganggu sekaligus paling membebaskan. Bahwa setiap manusia, termasuk kamu, adalah titik pusat dari potensi terang dan gelap. Efek Lucifer bukanlah kutukan. Ia adalah undangan. Undangan untuk bertanya, jika kekuasaan bisa merusak jiwa, bisakah kesadaran membebaskannya? Jika ketaatan bisa membentuk monster, bisakah keberanian membentuk manusia seutuhnya? Setiap kejahatan besar dalam sejarah dimulai dari serangkaian keputusan kecil yang diabaikan. Setiap kehancuran moral terjadi karena seseorang berkata, aku hanya menjalankan perintah. Dan justru disitulah kamu menemukan kekuatanmu. Karena tidak seperti boneka, kamu bisa memilih. Tidak seperti robot, kamu bisa menolak. Tidak seperti massa, kamu bisa berhenti, berpikir, dan bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu bukan makhluk pasif yang dibentuk oleh dunia. Kamu adalah dunia itu sendiri, dalam skala kecil. Setiap kali kamu menolak mengikuti ketidakadilan, walau semua orang diam, kamu mematahkan efek Lucifer dalam dirimu. Setiap kali kamu memilih kejujuran walau itu menyakitkan, kamu sedang menyelamatkan kemanusiaan dimulai dari dirimu. Setiap kali kamu menatap bayanganmu, tanpa lari, tanpa ilusi, dan tetap memilih untuk tidak menjadi monster, kamu sedang membuktikan bahwa kebaikan sejati itu nyata. Bukan karena kamu lahir baik, tapi karena kamu memilih untuk tetap menjadi manusia, bahkan ketika seluruh dunia mengajakmu berubah menjadi iblis. Carl Jung menulis, seseorang tidak tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok cahaya,
tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Itulah tugasmu sekarang, bukan untuk membasmi kegelapan dari dunia, karena itu mustahil, tapi untuk mengenalnya di dalam dirimu dan membentuk relasi dengannya. Agar ketika saat tiba dan kekuasaan ada di tanganmu, atau saat kamu diberi peran untuk memimpin, atau saat kamu tergoda membalas, kamu tidak menjadi apa yang kamu benci. Karena kamu telah melihat dengan mata terbuka apa yang terjadi saat manusia berhenti menjadi manusia. Dan jika kamu telah sampai di titik ini, jika kamu telah bertanya dengan jujur dan merasakan gemetar di dalam dadamu, maka satu hal telah terjadi. Kamu telah berubah, bukan menjadi malaikat, tapi menjadi manusia yang utuh. Dan itu jauh lebih berharga. Akhir dari kegelapan bukanlah terang di luar sana, tapi nyala kecil yang kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Saat kamu berani menatap bayangan dan berkata, "Aku tahu siapa diriku, dan aku memilih untuk tidak menjadi monster." Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.